Kamu punya mimpi kelihatannya terlalu tinggi. Sampai-sampai orang lain bilang, udahlah gak usah mimpi ketinggian. Realistis aja. Atau lebih parah lagi, kamu gila ya? Mana mungkin bisa kayak gitu. Tapi justru di dunia ini, mereka yang berhasil mewujudkan mimpinya adalah mereka yang berani dibilang gila. Mereka gak nurut sama standar kebanyakan orang. Mereka gak takut dilabeli aneh, gak waras, bahkan dianggap nekat. Dan di video ini, gue bakal ajak lo untuk ngebeda kenapa justru hal-hal gila itu yang bikin mimpi jadi kenyataan. Kita bakal bahas cerita-cerita nyata, strategi mindset, sampai dorongan paling penting yang lo butuhin biar bisa wujudin mimpi lo, meski orang lain anggap itu gak masuk akal. Yang pertama, gila itu relatif. Kita mulai dari satu hal penting, gila itu relatif. Orang yang tinggal di kampung mungkin nganggap orang kota itu gila karena kerja dari pagi sampai malam cuma buat bayar kosan. Orang yang kerja kantoran bisa nganggap petani itu gila karena kerja panas-panasan tapi hasilnya nggak pasti. Orang biasa menganggap Elon Musk itu gila waktu dia jual semua rumahnya dan tidur di pabrik untuk fokus ke si Pasek. Tapi sekarang justru kegilaan itu yang bikin dia jadi orang paling berpengaruh di dunia. Makanya sebelum lo mikirin omongan orang lain, tanya dulu ke diri lo sendiri, gue hidup buat siapa? Kalau jawabannya buat orang lain, ya silakan terus main aman. Tapi kalau lo hidup buat wujudin mimpi lo sendiri, lo harus siap dibilang gila. Karena semua inovasi, perubahan, pencapaian luar biasa, awalnya selalu dicibir dulu. Yang kedua, cerita orang gila yang sukses. Gue kasih contoh nyata ya. Lo tahu nggak cerita tentang Mas Budi di Yogyakarta? Dia dulu tukang fotokopi pinggir jalan. Tiap hari ngeladenin mahasiswa nyetak tugas. Tapi dalam diam, dia suka baca buku sisa cetakan. Dari situ dia belajar desain, marketing, sampai programming secara otodidak. Orang-orang menganggap dia aneh. Ngapain juga tukang fotokopi belajar coding? Tapi dia terus belajar. Gak peduli diledek, gak peduli dikatain, gak mungkin bisa. Dan sekarang, dia punya startup edukasi teknologi yang kliennya perusahaan-perusahaan gede dari Jakarta sampai Singapura. Bayangin kalau waktu itu dia nyerah, cuma karena takut dianggap gila sama orang sekitarnya. Mimpi gak akan pernah kejadian. Yang ketiga, mimpi besar perlu tindakan nekat. Kalau lo punya mimpi gede, maka cara lo harus di luar nalar orang biasa. Mau mulai bisnis padahal tabungan pas-pasan, mau kuliah luar negeri padahal cuma lulusan SMK, mau jadi penulis buku padahal gak pernah punya karya. Do it, nekat, bodo amat. Karena dunia ini gak dikasih ke orang yang nurut-nurut aja. Dunia ini berubah karena ada orang yang gak mau diam, yang bilang, gue bisa. Dan gue bakal buktiin. Semua orang hebat di dunia ini, mereka nggak nunggu diisinin sama orang lain. Mereka jalan dulu, gagal, coba lagi, diejek, jalan terus, dicemooh, diamin. Karena mereka sadar satu hal, omongan orang nggak bisa ngasih gue hidup, tapi mimpi gue bisa. Tapi kita harus jujur juga, berani aja nggak cukup, lo harus konsisten. Lo bisa aja mulai sesuatu yang gila, tapi kalau lo berhenti di tengah jalan, hasilnya juga nggak akan kelihatan. Contohnya si Dian, cewek asal Bandung. Dia bikin channel YouTube edukasi di tahun 2018. Temanya fisika. Dan lo tahu nggak siapa juga yang mau nonton pelajaran fisika di YouTube? Awalnya sepi, nggak ada yang nonton. Teman-temannya bahkan bilang, ngapain si Dian? Konten lo itu bikin orang ngantuk. Kalau mau jadi YouTuber tuh bikin prank bukan rumus. Tapi dia jalan terus, konsisten, seminggu sekali upload. Tahun demi tahun. Dan sekarang, channel-channelnya udah tembus 800.000 subscriber. Masuk TV nasional, buka bimbel online sendiri, dan jadi pengisi seminar edukasi se-Indonesia. Jadi ingat, gila yang berhasil bukan cuma yang nekat, tapi yang konsisten. Mau seaneh apapun ide lo, kalau lo jalanin terus, gak berhenti, gak nyerah, lama-lama dunia mulai ngeliat lo serius. Dan saat itu tiba, yang dulu ngatain, justru nanya, jarin gue dong, lo bisa sampai kayak gitu gimana? Hari ini lo punya dua pilihan, terus hidup aman, nyaman, dan rata-rata. Atau mulai ngelakuin sesuatu yang dianggap gila, tapi bikin lo satu langkah lebih dekat ke mimpi lo. Gila itu bukan soal waras atau enggak, tapi soal keberanian ngelawan arus, soal mau ngikutin suara hati, bukan suara netizen. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih dalam, gimana cara mulai langkah gila pertama lo, tanpa harus ninggalin semuanya atau nekat tanpa arah. Dan gue juga bakal ceritain, kenapa kadang keluarga sendiri justru yang bikin lo ragu jalani mimpi. Yang kelima, mulai aja dulu, jangan kebanyakan mikir. Masalah kebanyakan orang itu satu, kebanyakan mikir, kurang jalan. Mikirnya muter-muter, nanti gimana ya kalau gagal? Nanti orang ngomong apa ya?
Kalau nggak ada yang dukung, gimana? Dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Cuma jadi rencana yang dikubur waktu. Padahal ya, mimpi itu nggak butuh disepakati banyak orang. Yang penting, lo mulai, jalan. Lo tahu nggak, keputusan paling gila kadang adalah melangkah tanpa tahu hasilnya. Dan justru di situ letak keberaniannya. Bukan karena lo yakin banget berhasil, tapi karena lo siap ngelewatin prosesnya. Kadang, lo nggak butuh rencana sempurna buat mulai. Cukup satu hal, keberanian buat nyoba. Yang keenam, gila tapi punya sistem. Orang mikir, kalau lo nekat, berarti lo ngawur. Padahal, gila itu bukan ngawur. Yang bikin beda adalah ada sistem, ada alur, ada niat. Contoh nih, lo punya mimpi jadi pengusaha sukses. Lo tinggal tulis 3 hal dulu. Yang pertama, apa produk atau jasa yang mau lo tawarkan? Yang kedua, siapa yang bakal pakai atau butuh itu? Yang ketiga, apa langkah pertama yang paling kecil yang bisa lo lakuin hari ini? Udah. Itu aja dulu, jangan tunggu sempurna. Yang penting ada sistem, ada struktur. Lo bisa dianggap gila karena idenya beda, tapi jangan sampai lo memang gak ngerti apa yang lo lakuin. Karena orang-orang gak takut sama ide lo, mereka takut karena lo punya sistem buat jalanin ide itu. Dan saat lo punya sistem, kegilaan lo jadi kelihatan punya arah. Yang ketujuh, fokus sama jalan, bukan penonton. Lo pernah gak sih ngerasa semangat banget pas awal mau mulai sesuatu, tapi baru jalan dikit, ada aja yang nyinyir. Ngapain sih bikin kayak gitu? Lo pikir bisa berhasil? Atau cuma jadi bahan ketawaan doang tuh nanti? Nah ini penting, jangan jadiin suara penonton sebagai arah hidup lo. Ingat, mereka cuma nonton, yang jalanin lo, yang ngerasain naik turunnya lo, yang berkorban waktu, tenaga, dan pikiran, itu lo. Mereka gak akan ngerti, dan lo gak butuh penjelasan ke mereka. Lo tahu kenapa banyak orang mendek di tengah jalan? Karena mereka ngerasa harus bikin semua orang setuju. Padahal mimpi lo tuh gak butuh disetujui siapa-siapa buat bisa lo mulai. Yang kedelapan, ubah rasa takut jadi bahan bakar. Rasa takut itu normal. Takut gagal, takut gak cukup, takut ditolak. Tapi rasa takut itu bisa dua hal, penghambat atau bahan bakar. Bedanya cuma di cara lo ngelola. Kalau lo biarin rasa takut nahan lo, ya lo berhenti. Tapi kalau lo pakai rasa takut buat ngedorong diri, itu jadi tenaga paling kuat yang lo punya. Takut gak berhasil, ya makanya kerjain serius. Takut dicibir, ya buktiin biar mereka diam. Takut gagal, ya belajar dari tiap langkah. Lo bukan butuh hilang rasa takut, lo cuma perlu berani walau takut. Itu yang bikin mimpi lo bisa jadi kenyataan. Yang kesembilan, gila itu disiplin. Disiplin itu kunci utama semua keberhasilan. Bukan bakat, bukan hoki, bukan koneksi, tapi kedisiplinan. Mau mimpi lo segila apapun, kalau lo gak punya disiplin, hasilnya nol. Karena dunia ini gak kasih hasil ke orang yang cuma semangat doang, tapi ke orang yang mau ngerjain hal yang sama berulang-ulang tanpa bosan. Bangun lebih pagi dari orang lain, baca lebih banyak, latihan lebih rutin, mikir lebih keras, evaluasi tiap malam. Itu yang disebut gila sama orang yang gak sanggup. Kalau lo disiplin, mimpi lo gak lagi jadi sekedar imajinasi, tapi pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Yang ke-10, jangan nunggu siap. Banyak yang bilang, nanti aja deh kalau udah siap. Nunggu waktu yang pas. Nunggu skill udah oke. Tapi masalahnya, waktu gak akan pernah sepenuhnya pas. Dan lo gak akan pernah 100% siap. Yang ada adalah, lo mulai sambil belajar, sambil jalan, sambil terus koreksi dan perbaiki. Karena hidup bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling berani mulai duluan. Mau nunggu kapan lagi? Umur terus jalan. Kesempatan gak nungguin lo. Dan mimpi gak akan ngejar lo balik kalau lo gak kejar dia duluan. Jadi hari ini, kalau lo masih ragu buat mulai sesuatu yang gila, tanya ke diri lo mau jadi penonton terus atau pelaku? Karena pelaku itu beda. Mereka gak nunggu validasi, gak nunggu siap, gak nunggu disemangatin. Mereka jalan, meski gemetar, meski belum tahu hasilnya. Tapi mereka percaya, mimpi gak akan jalan sendiri. Lo yang harus gerakin. Yang ke-11, tidak perlu pamit untuk berubah. Perubahan besar sering gak butuh pengumuman. Lo gak perlu update status, gak perlu bilang ke semua orang, mulai hari ini, gue berubah. Kenapa? Karena bukan kata-kata lo yang bikin orang percaya, tapi hasil dan konsisten lo. Mau dibilang gila, biarin. Yang penting lo tahu apa yang lo kerjain. Lo tahu kenapa lo mulai, dan lo tahu ini buat diri lo sendiri. Mimpi itu bukan buat ditemukan, tapi buat dikejar diam-diam, dengan kerja keras yang nyaris gak kelihatan. Karena pada akhirnya,
hasil akan bicara lebih keras dari janji-janji lo. Yang ke-12, keluar dari pola lama. Salah satu tindakan paling gila yang bisa lo ambil adalah ninggalin pola hidup yang udah nyaman. Yang biasa bangun siang, mulai bangun pagi. Yang biasa scroll medsos berjam-jam, mulai belajar atau kerja produktif. Yang biasa main aman, mulai ambil risiko. Dan ya, awalnya nggak enak, karena manusia itu lebih nyaman sama familiar, meski itu nggak bikin berkembang. Tapi gini, kalau lo tetap ngikutin pola lama, ya lo bakal dapat hasil yang sama terus. Nggak akan ada perubahan besar kalau pola hidup lo tetap kecil. 13. Konsisten saat tidak ada yang melihat. Gila itu bukan cuma soal keputusan besar, tapi juga soal konsistensi kecil yang nggak dilihat orang. Bangun pagi padahal nggak ada yang nyuruh, baca buku padahal nggak dipuji, kerja lebih lama padahal nggak ada yang tahu. Tindakan-tindakan kecil itulah yang nantinya jadi batu bata buat ngebangun mimpi lo. Dan percaya deh, justru di masa-masa sepi, di saat nggak ada yang lihat lo usaha, itu masa paling penting. Karena disitulah karakter lo terbentuk. 14. Tuli terpilih. Kadang lo harus pura-pura tuli, nggak dengar komentar orang, nggak dengar ejekan, nggak dengar kritik yang nggak membangun. Itu bukan soal keras kepala, tapi soal melindungi fokus lo. Gak semua yang ngomong ke lo itu ngerti arah hidup lo. Gak semua yang kritik itu tahu apa yang lagi lo bangun. Dan gak semua yang ngeledek itu punya hidup yang patut ditiru. Fokus itu mahal. Dan orang-orang gak suka lihat lo terlalu fokus. Kenapa? Karena mereka gak bisa ngontrol lo lagi. Dan saat lo jadi beda, lo dianggap gila. Padahal yang lo lakuin justru lebih waras dari yang mereka pikirkan. 15. Dibentur, dipentung, dibentak. Perjalanan menuju mimpi gak halus, bahkan cenderung kasar. Akan ada hari-hari lo diremehkan, ditolak, dijatuhin, diketawain. Dan itu bukan sinyal buat berhenti. Itu sinyal bahwa lo lagi keluar dari zona nyaman. Kalau lo mentalnya ringkih, lo balik lagi ke kehidupan lama. Tapi kalau lo tahan benturan itu, lo bakal naik level. Setiap orang sukses itu pernah dibentur, dipentung, dibentak, dan mereka terus jalan. 16. Lampu hidup cuma satu. Gini ya, lo cuma hidup sekali, gak ada tombol reply, gak ada drop kedua. Dan lo mau ngabisin hidup ini buat nyenangin ekspektasi orang. Kehidupan itu ibarat lilin, nyala sekali, dan lo gak tahu kapan padam. Makanya, selama masih nyala, kenapa gak lo pakai buat nerangin jalan lo sendiri? 17. Terus langkah, meski belum tahu arah. Kadang lo gak harus langsung tahu ujungnya, yang penting lo terus jalan, satu langkah. Satu keputusan, satu perubahan. Karena gerakan kecil tiap hari lebih kuat daripada rencana besar yang gak pernah dijalanin. Setiap langkah kecil itu ngasih lo kekuatan baru, ngasih kepercayaan diri, ngasih bukti ke diri lo sendiri kalau lo bukan cuma mimpi, tapi pejuang mimpi. Gak semua orang akan ngerti jalan lo, gak semua akan dukung lo, tapi lo gak butuh semuanya. Lo cuma butuh satu orang yang percaya penuh, dan itu harusnya diri lo sendiri. Jadi hari ini, kalau dunia nganggap lo gila karena lo ngejar mimpi dengan cara yang beda, teruslah jalan. Karena bisa jadi, di ujung sana, yang sekarang dianggap gila, bakal dipanggil inspirasi. 18. Hidup yang biasa itu mudah, tapi tidak memuaskan. Jalan hidup yang biasa-biasa aja itu enak. Lo gak bakal ditanya-tanya, gak bakal dikomentarin, gak ada risiko besar, tapi juga gak ada pencapaian besar. Lo bisa hidup aman, nyaman, tapi di dalam hati, lo ngerasa kosong. Karena lo tahu, ada versi diri lo yang lebih hebat, yang belum pernah lo perjuangin. Dan kalau terus begitu, mimpi lo bakal jadi penyesalan yang panjang. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo nggak berani dicap beda. Mimpi itu kayak tanaman, bukan cuma ditanam, tapi juga perlu disiram, dijaga, dirawat. Kadang lo semangat di awal, tapi malas pas di tengah jalan, ngerasa bosan, ngerasa lambat, ngerasa gak ada perubahan. Padahal justru di momen kayak gitu, lo harus terus nyiram, terus ngerawat. Karena hasil gede itu gak datang dari usaha sekali dua kali, tapi dari perawatan rutin, sabar, dan konsisten. Itulah kenapa banyak orang nyerah, karena mereka kira mimpi itu langsung tumbuh besar, padahal semua butuh waktu. 20. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari jalan. Orang sering salah paham, mereka kira gagal itu artinya selesai. Padahal gagal itu sebagian dari proses. Gagal itu bukan jalan buntu, tapi belokan yang ngarahin lo ke rute yang lebih tepat.
Kalau gagal itu akhir, gak ada satupun orang hebat yang sukses. Karena semua orang pernah gagal, tapi cuma yang tetap jalan, yang akhirnya sampai. 21. Gila adalah bukti lo hidup. Di tengah dunia yang serba ikut-ikutan, jadi beda itu dianggap aneh. Jadi beda itu dianggap nyeleneh. Tapi kadang, itu justru tanda lo hidup. Karena orang mati, ikut arus, diam, gak bikin perubahan. Tapi lo hidup, lo berani ambil langkah, berani ngelawan arus, dan berani dibilang gila, demi jadi versi terbaik dari diri lo. Jadi kalau hari ini ada yang bilang, kamu gila ya, tersenyumlah. Karena mungkin itu tanda lo lagi benar-benar hidup. 22. Pilih takdir atau bikin takdir. Setiap orang dikasih pilihan, mau nurut sama takdir, atau bikin takdir lo sendiri. Dan bikin takdir itu gak gampang. Lo harus mikir beda, bertindak beda, berjuang lebih keras dari kebanyakan orang. Tapi ketika lo berani, hidup lo gak akan sama. Karena lo gak cuma ikut alur, lo jadi arusnya. 23. Sukses itu akumulasi hal gila yang dilakukan dengan serius. Sukses itu bukan satu lompatan besar, tapi akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang lo lakuin terus-menerus, meskipun awalnya dianggap gak masuk akal. Bayangin, kalau lo lakuin hal gila itu setiap hari, konsisten, tanpa peduli ejekan, setahun ke depan, hidup lo bisa berubah total. Yang penting bukan seberapa hebat lo hari ini, tapi seberapa berani lo terus melangkah di jalan yang orang lain takut pijak. Gak ada lagi alasan buat nunda. Gak ada lagi alasan buat takut. Gak ada lagi alasan buat diam di zona nyaman. Karena sekarang, waktunya lo mulai. Waktunya lo dicap gila. Waktunya lo jalan sendiri. Sampai dunia gak bisa lagi ngabaikan lo. Mimpi lo udah nunggu. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Lo siap jadi orang yang dibilang gila atau tetap jadi penonton sepanjang hidup lo?